Ya, shalom shalom. Selamat siang teman-teman Bang Joel dimanapun berada. Puji Tuhan kalau bisa berjumpa kembali ya guys di channel ini ya. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dimanapun kita berada ya. Anugerah Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupanmu guys ya. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita diberkati dan dilindungi, disertai oleh Tuhan ya. Oke, teman-teman ya, kita akan langsung aja guys ya, langsung aja simak ya teman-teman ya, bagaimana aksi Edis TV ya, lagi-lagi ya, Edis TV ini memang luar biasa guys ya. Jadi dia ini memang diurapi Tuhan luar biasa ya. Jadi kita mau simak bagaimana aksinya membuat Uclim menjadi menjadi istimewa guys ya, menjadi kalang kabut mereka itu ya. Oke, kita langsung simak ya kawan-kawan ya. Oke, kita langsung simak diskusinya guys ya. Yuk kita tinggalkan ya. Silakan kamera Anda. Bang Edis boleh buka kacamata? Buat ngapa? Biar ngapa? Anda pakai kacamata juga nggak saya larang, pakai topi, pakai kacamata nggak saya larang. Kacamata nggak ada sini. Oke, baik, turun dulu ya, turun dulu. Ya jangan begitu turun dulu Bang Edis. Silakan ya, saya mengundang muslim-muslim yang berilmu, yang memiliki pengetahuan ya. Kalau cuman modal-modal kejang-kejang, kesetanan, apalagi mau jadi teroris ya, ya. Ayo, silakan naik ya. Yuk silakan naik guys. Romantis. Kita kasih naik dulu romantis ini. Halo Bang Romantis, Muslim Bang? Ya, halo Bang Adis. Muslim Bang? Siap. Baik, silakan Bang. Kalau mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera supaya menghindari hujatan-hujatan ya. Kita nyalakan kamera, diskusi dengan baik. Silakan. Romantis? Siap. Ya, silakan nyalakan kamera. Baik, Bang Romantis, kita mau diskusi ya. Makasih Bang Pandap, makasih Bang Pandap. Bang Romantis, saya mau tanya sama Anda. Betulkah Muhammad itu gelarnya Al-Amin atau seorang yang jujur lagi terpercaya? Betul. Baik. Seandainya nanti pada diskusi ini terbukti bahwa Muhammad berbohong atau bisa dikatakan seorang pendusta, siapkah Anda meninggalkan Muhammad? Oh, berdusta itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Baik. Berarti ketika berdusta, maka bisa nggak dia itu dikatakan seorang yang jujur? Di dalam ajaran kami, berdusta itu ada dua. Diperbolehkan dan tidak. Oke, berarti pertanyaan saya, apakah seorang yang berdusta itu, maka dia sedang jujur? Loh, abang ini gimana? Berat, saudara. Bang Romantis, dengarkan Bang. Premis pertama, kita definisikan dulu apa itu jujur ya. Apa itu jujur? Kejujuran adalah mengatakan A itu A, mengatakan keadaan yang sebenarnya. Setujukah Anda dengan definisi saya? Setuju baik, Bang. Baik. Secara garis. Sekarang bohong. Definisi bohong. Bohong atau dusta adalah mengatakan yang A itu B atau mengatakan keadaan yang tidak sebenarnya. Setuju? Setuju. Baik. Berarti kesimpulannya, mungkinkah dusta itu sama dengan bohong, sama dengan jujur? Tidak sama, Bang. Mustahil dusta, ya? Mustahil. Baik, pertanyaannya sekarang. Bagaimana mungkin Anda katakan Muhammad itu jujur terpercaya, tapi di detik yang sama Anda percaya dia berdusta? Di posisi lagi di mana? Berat, saudara. Oke, saya bukakan hadisnya. Suatu kali ada seseorang bernama Abdullah ibn Amr. Dia menulis, mencatat semua yang dikatakan oleh Muhammad ditulis sama dia. Datanglah orang-orang Quraisy menegur Abdullah ibn Amr ini dengan kata-kata seperti ini.
Wahai Abdullah ibn Amr, mengapa kau tulis semua yang diucapkan oleh Muhammad sedangkan dia itu manusia biasa? Kadang-kadang dia berkata dengan keadaan marah, kadang-kadang dia berkata dengan keadaan senang. Lalu datanglah Abdullah ibn Amr ini. Bang, abang mau diskusi? Abang mau diskusi? Terus bang. Terus bang. Lalu datanglah Abdullah ibn Amr ini kepada Muhammad dengan aduan seperti ini. Wahai Rasulullah, orang-orang Quraisy mencegahku untuk menulis apapun yang kau katakan. Karena mereka berkata, engkau hanyalah manusia biasa. Kadang-kadang kau berkata dalam keadaan senang, kadang-kadang berkata dalam keadaan marah. Apa kata Muhammad? Perhatikan. Perhatikan kata Muhammad. Dia berkata begini, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Perhatikan, Muhammad berkata, tidak keluar dari mulut ini kecuali kebenaran. Pertanyaan saya, pernah tidak keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran? Pernah. Berarti bohong dia. Bohong dalam kata perang. Berarti bohong. Berarti yang keluar dari mulut dia kebenaran atau bohong? Ada kebohongan, tapi ya, dalam berarti kata-kata dia yang mengatakan tidak keluar kecuali kebenaran gimana? Sampean ini kan berat. Udah, angkat dulu teleponnya. Bang, angkat dulu teleponnya bang. Abang nggak konsentrasi. Kita ngobrol serius-serius, Anda main-main terus. Aduh. Rafira. Halo Rafira. Tap layar ya guys. Tap layar biar kuat. Karena banyak yang lapor ya guys ya. Kita tap layar, tap ya. Tap layar. Rafira. Waduh, kabur. Baik teman-teman, saya harus iklan lagi ya teman-teman ya. Saya seling-selingi dengan iklan. Teman-teman, saudara-saudaraku ya teman-teman ya. Saya harus beriklan lagi karena baik teman-teman ya. Saya memiliki satu rencana untuk menyewa satu tempat teman-teman ya. Di mana tempat ini nanti akan kita gunakan untuk ruang berapologet atau membuat acara-acara seperti yang sedang kalian tonton ini, tapi dengan kemasan yang tentu saja yang lebih menarik ya, dengan yang rapi ya, ada studionya, jadi nggak acak-acakan ya, videonya juga ditonton enak, sudah bentuknya sudah rapi ya, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin support, yang ingin bantu ya, meringankan beban saya untuk menyewa satu tempat ini yang akan kita gunakan untuk berapologet ini, teman-teman bisa support saya di sini ya teman-teman ya. Ini banknya teman-teman, ini nomornya, teman-teman bisa bantu, bisa support saya di sini teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan tangkap layar, teman-teman bisa catat nomornya. Kalau catat nomornya nggak sempat, nanti teman-teman tangkap saja layarnya ya, screenshot saja. Teman-teman bisa screenshot kan, bisa tangkap layar kan ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Saya harus iklan-iklan ya, karena memang masih terlalu sedikit yang ini ya teman-teman ya. Yang support itu masih 0,000 sekian persen dari penonton ini. Ini yang nonton 2.000 orang. Tapi yang support itu ya paling cuma 5 orang teman-teman. Ya seperti itulah keadaannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Teman-teman. Kita ganti dulu backgroundnya. Kita naikkan ada Bang Blue. Halo Bang Blue. Halo Bang Blue. Halo, selamat siang Bang Edi. Selamat siang Bang Blue. Bang Blue Muslim?
Ya, Muslim. Baik. Anda mau diskusi dengan baik? Iya, matiku di tempat lah. Baik, silakan. Nyalakan kamera Bang Blue. Ya, silakan nyalakan kamera Bang Blue. Maaf, saya Halo? lagi cepat jualan, Pak. Apa? Maaf, saya lagi cepat jualan. Baik, baik. Kalau tidak mau diskusi dibawa dulu ya. Anda nonton dulu saja Bang ya. Silakan ya teman-teman yang mau datang diskusi, pastikan Anda siap untuk diskusi ya. Anda punya waktu ya untuk mempersiapkan diri Anda untuk berdiskusi. Jangan Anda lagi kegiatan lain. Nanti banyak alasannya teman-teman. Alasannya banyak sekali. Oke, kita naikkan lagi. Ini ada Zulfan Slow Rock. Ini Zulfan ini tadi kayaknya udah naik ini si Zulfan ini. Enggak tahu, coba kita tes lagi nih si Zulfan lagi. Apakah dia benar-benar yang Zulfan yang tadi atau bukan? Halo Zulfan. Zulfan? Zulfan. Aduh. Sinyalnya tidak kuat ini. Si Zulfan sinyalnya nggak kuat. Oke, kita naikkan lagi. Kaki palsu Hasan. Oke, kita naikkan lagi. Palsu Hasan. Halo, kaki palsu Hasan Muslim, Bang. Muslim, Bang. Baik, Abang siap berdiskusi dengan baik? Diam. Ya, Abang boleh, siap mau berdiskusi dengan baik? Boleh. Baik, mari kita diskusi dengan baik, Bang. Silakan nyalakan kamera Anda. Kita diskusi, silakan. Ya udah. Diam loh. Silakan, Gimana, Bang. Ya. Bentar, Bang. Gimana? Gimana, Bang? Baik, tadi sudah menyimak jalannya diskusi, Bang Kaki Palsu Hasan? Oh, udah. Baik. Jadi ketika Muhammad mengatakan tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, artinya yang keluar dari mulut Muhammad itu selalu benar, betul? Apa, Bang? Dia mengatakan tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran. Artinya yang keluar dari mulut dia itu selalu benar, betul? Ya benar, Bang. Baik. Kalau yang keluar dari mulut dia selalu benar, Bang, nggak gimana? usah itu terus gantian. Abang kan udah nanya, saya udah jawab tuh. Iya, Itu kita yang namanya- belum biar Enggak, sampai sampai di Ya, pada gini kesimpulan dulu, Bang. Itu Karena yang dari namanya tadi diskusi, kita belum itu ada kesimpulan. gantian jawabnya gitu loh, Bang. Betul, Kalau tapi abang dari tadi bicara kita belum ada terus, kesimpulan, nanti Bang. kesempatan Makanya orang kita ngomong, simpulkan itu namanya dulu. bukan diskusi, Bang. Kita simpulkan Itu- dulu, Bang. Belum ada kesimpulan. Ya itu kan abang tadi udah jawab, ya kan saya udah Oke, jawab. kesimpulannya Benar sekarang atau begini. tidak. Kalau Itu namanya didapati nanti dulu, bahwa Bang. kalau Jawabnya didapati nanti bahwa yang keluar step by dari step mulut gitu Muhammad itu loh. sesuatu yang salah, berarti Ya. kesimpulannya gimana? Mana ada yang salah kan tadi saya ngomong bilang, Baik. Ada Quran di situ? Hah? Ada Al-Quran di situ? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada Al-Quran dibawa dulu, Bang. Anda nonton. Anda tidak punya Al-Quran di rumah. Iya, untuk apa kita diskusi, Bang? Anda tidak punya Al-Quran, gimana kita mau diskusi, Bang? Yang bicara, Bang. Bukan, protes Anda sendiri. saja tidak punya Al-Quran. Buat Bukan apa tidak Anda punya. diskusi dengan Sekarang saya? gini, Gimana? Ngapain saya ngeluarin Al-Quran tapi yang dibahas Sekarang bukan saya tanya, apakah Anda sudi? Sebentar, apakah Anda sudi memegang Al-Quran? ya nggak apa ya sudi lah. Tidak sudi, sudah tidak sudi lagi pegang Al-Quran. Tidak Dah. sudi sih gimana Anda sih, udah Bang? nggak sudi lagi pegang Al-Quran aja udah nggak sudi lagi, ngapain? Anda mau saya buktikan? Giliran mau saya buktikan, Anda muter-muter nggak karu-karuan, gimana? Halo, selamat siang Bang Edis. Si Tengku lagi. Halo Tengku, apa kabar Tengku? Kabar berisik, abang kesetanan. Hai. Tengku, Apa Bang Edis? kalau
hari ini terbukti bahwa nabimu adalah seorang pendusta, apakah akan kau tinggalkan di hari ini? Gini bang, kalau terbukti abang pengikut Yesus, abang mau sunat nggak? Meninggal dunia. Bang, Tengku, sebentar Tengku. Jangan lari dari tema ini, Tengku. Tengku, jangan kau lari dari tema ini. Jangan lari dari tema ini. Sekarang saya tanya sama kamu. Kalau terbukti bahwa nabimu seorang pendusta, siapkah kau tinggalkan di hari ini? Saya mau tanya, di mana dustanya bang? Baik. Baik. Dia mengatakan bahwa tidak pernah keluar dari mulutnya itu sambil bersumpah dia mengucapkan itu kecuali kebenaran. Ya. Oke, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Berarti yang keluar dari mulut dia benar terus, betul? Betul. Baik. Ada Al-Quran di situ? Al-Quran. Ya. Coba buktikan dulu sesuai argumentasi abang bilang ya, tadi. Sebentar, ada Al-Quran di situ nggak? Buktinya. Ada Al-Quran di situ? Coba buka. Baik, buka surat At-Tahrim ayat yang pertama. At-Tahrim. Coba buka surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat yang pertama. Ya, kita mau tengok di mana solusi. Ada kala pengarahan argumentasi yang abang bilang tadi. Baik, silakan bukakan At-Tahrim ayat yang pertama. Kita bacakan. Pertama, coba buka. Apa bacaannya, bang? Ya ayuhan nabi, wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Karena engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Betul atau tidak? Betul? Oke. Ketika dia mengharamkan yang halal, ditegurlah dia atas ucapannya itu karena dia haramkan sesuatu yang halal itu. Betul? Abang manusia enggak? Enggak, saya tanya dulu, betul atau tidak? Argumentasi abang tadi bahwasanya Nabi ini menggiring yang bahwa sesuatu yang dihalalkan oleh Allah diharamkan oleh Nabi gitu. Betul. Betul. Menurut buku-buku tafsir, asbabul nuzul ayat itu adalah ketika Muhammad mengatakan bahwa mulai hari ini aku haramkan meminum madu di rumahnya Zainab. Itu tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua mengenai tafsir yang pertama kita apa? Kalau argumentasi referensinya harus ada data fakta. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan di situ. Halaman Ibnu berapa? Katsir. Halaman berapa? Tafsir surat At-Tahrim ayat yang pertama Ibnu Katsir. Halaman berapa? Halamannya enggak saya lihat bang, halamannya saya baca saja di situ. Abang yang jadi dusta. Loh, coba. Gimana masa halaman sih? Buka kitab Ibnu Katsir tafsir surat At-Tahrim ayat yang pertama. Tunggu dulu. Abang bilang tadi tafsir Ibnu Katsir. Halaman berapa? Coba jelaskan dulu halaman berapa. Kok halamannya? Gimana sih? Kalau saya buka buku yang saya lihat bukan halaman tapi isinya, gimana sih? Ya, itulah gobloknya abang. Abang nggak tengok. Ya terserah. Anda bilang goblok terserah. Karena ketika saya buka buku yang saya baca isinya bukan halamannya. Untuk apa halamannya? Ada saja. Yaudah, sekarang saya tanya sama kamu. Tengku. Dengar. Halaman berapa? Coba kau baca kitab Ibnu Katsir tafsir At-Tahrim ayat yang pertama. Halaman berapa? Kitab Ibnu Katsir bab tafsir At-Tahrim ayat yang pertama. Halaman berapa? Coba. Nggak tahu saya halamannya. Pokoknya tafsir Ibnu Katsir bab tentang surat At-Tahrim. Ini abang baca seolah-olah baca. Ini terakhir. Kau kuturunkan habis ini. Dengarkan. Penting bagi kamu halamannya atau babnya? Saya mau tanya halaman berapa? Kau ributin halaman. Udah kau di bawah saja. Kau ributin halaman. Bengak kali kau halaman yang kau ributin. Bengak banget. Bentar lagi warna bukunya apa? Coba di situ ada ada garis-garisnya, pita-pita bunganya enggak? Bengak. Kau ributin halaman. Udah ada bab dari bilang bab tafsir
tafsir surat At-Tahrim ayat yang pertama, halaman-halaman. Sudah pulih? Sorry ya teman-teman, HP udah panas HP-nya. Oke, kita lihat dulu. Sorry ya teman-teman, HP-nya berat teman-teman. Maklumlah teman-teman, saya harus tahan-tahan segala macem ya. Supaya karena fokus saya kita bayar tempat kontrakannya dulu teman-teman ya. Oke, kita naikkan Tengku. Oh, ini Tengku yang tadi nih, Tengku nih. Awas kalau nanyain halaman lagi dia nanti. Awas dia nanti kalau nanyain halaman lagi. Tengku. Oke. Bisa nggak kamu baca? Ada nggak di situ kitab Ibnu Katsir bab membahas surat At-Tahrim? Coba buka surat At-Tahrim Ibnu Katsir. Udah bang, coba bang. Coba. Bagus. Bacaan yang abang baca, coba abang baca dulu. Baik, di situ dikatakan hal itu sehubungan dengan bahwasanya Muhammad meminum madu, disuguhkan madu oleh Zainab. Lalu Hafsah dan Aisyah mereka bermufakat untuk mengatakan bahwa mulut Muhammad bau maghfir akibat minum madu di rumahnya Zainab itu. Ya. Betul atau tidak? Terus. Enggak, saya tanya dulu, betul atau tidak? Enggak, coba terus. Saya nggak ingat itu hadis bang. Aduh, saya tanya dulu betul atau tidak? Gimana mau diteruskan kalau betul atau tidaknya? Betul atau tidak? Surah At-Tahrim tafsir Ibnu Katsir. Silakan. Surah At-Tahrim Bentar. tentang di rumah Zainab, salah seorang istrimu, dan tidak akan pernah melakukan hubungan suami istri dengan Maria Maria Al-Qibliyah. Kipti. Jadi ada dua tafsir. Ya, ada dua asbabul nuzulnya. Yang pertama riwayatnya tentang bagaimana Muhammad mengharamkan bahwa dia tidak akan lagi minum madu di rumahnya Zainab. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa Muhammad mengharamkan Maria Kipti, budaknya Hafsah, bahwa dia tidak akan lagi meniduri atau tidak akan lagi berhubungan dengan Maria Kipti itu. Padahal di dalam Al-Quran dihalalkan untuk berhubungan dengan budak-budak yang dimiliki. Betul atau tidak? Dalam Al-Quran surah berapa, Bang? An-Nisa 24, coba baca. Buka surah An-Nisa ayat 24. Silakan. Coba buka HP. Buka Quran. Kita mau tengok sejauh mana argumentasi yang Abang arahkan tadi. Apakah silakan baca An-Nisa 24. Kita mau lihat. Ini pertanyaan saya, Abang. Coba ditanyakan, coba dijawab dulu ya kan? Nah, dibaca dulu An-Nisa 24, dibaca dulu. Siapa tahu saya salah ayatnya. Coba dibaca dulu, konfirmasi dulu. Tunggu dulu. Ini pertanyaan saya. Coba Abang yang jawab. Pertanyaan saya, Yesus bersunat, kenapa Kristen nggak sunat? Ini mau lari kemana-mana ini? Nah, konteksnya tentang Abang yang bilang tadi surah An-Nisa ayat 24 ya kan? Saya mau buktikan sejauh mana Abang ikut Yesus itu. Abang ikut Yesus kan? Yesus bersunat, kenapa Kristen nggak bersunat? Silakan. Ini kamu mau lari dari ini ya? Mau lari dari pokok bahasan? Bukan lari, Bang. Saya mau mengarahkan tentang surah Silakan, bacakan surat An-Nisa ayat 24. Silakan. Ya, saya bacakan ini. Silakan. Sejauh mana Abang ikut Yesus? Yesus itu bersunat. Sedangkan ini Anda mau lari dari tema ini? Bersunat. Anda mau lari dari tema? Enggak mau lari dari tema. Saya mau mengarahkan. Silakan bacakan surat An-Nisa ayat 24. Coba. Tadi janji kita apa? Tengku, janji kita apa? Janji kita adalah kalau terbukti bahwa nabimu seorang pendusta maka kau tinggalkan. Lalu kau bertanya kepada saya, buktikan kata kamu. Sekarang saya sedang berusaha membuktikan kenapa kau lari dari tema. Ini masalah ketuhanan. Baik, sekarang saya tanya sama kamu. Apakah kita sedang membuktikan nabimu seorang pendusta atau bahas yang lain? Oke, kita mengarahkan sesuai tema yang Abang bilang tadi. Baik, silakan. Coba bacakan An-Nisa 24. Tunggu dulu. Kita baca temanya dulu. Muhammad bergerak Al-Amin. Makna Al-Amin itu terpercaya. Baik. Sekarang kalau dia sampai terbukti pendusta, berarti Anda tinggalkan dia, betul? Apanya?
kalau memang Nabi berdusta, saya tinggalkan Nabi Muhammad. Kalau memang Baik, ayo kita buktikan. Silakan bacakan tadi. Oke. Ini Surah Anissa. Tolong baca. larangan menikahi perempuan yang sudah bersuami. Itu Baca, sudah bersuami, baca Bang. ayatnya. Abang, ini Baca sudah ayatnya. membawa kepada pokok undang. Oke. Baca. Surah An-Nisa ayat 24 menjelaskan tentang larangan menikahi perempuan yang sudah bersuami. Oke. Baca ayatnya, baca. Oke. Kecuali hamba sahaya yang didapatkan melalui peperangan tawanan perang. Itu Bang Oke, berarti budak-budak hasil tawanan perang boleh dinikahi nggak? Itu udah salah, Bang. Suami istri yang sudah ada suaminya dilarang untuk menikah. Kecuali hamba saya. Diharamkan bagimu Dia tidak bertauhid kepada Allah, maka dia menggauli wanita-wanita kecuali apa di situ, ayo? Kecuali hamba sahaya perempuan Hamba sahaya berarti budak-budak atau hamba sahaya itu boleh digauli nggak? boleh digauli apabila dia tawanan perang. Boleh. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama, Muhammad mengharamkan untuk menggauli Maria Kipti, betul? Itu udah lari dari konteks, Bang. Pertanyaan saya sebentar. Bukan itu yang saya bahas. Yang saya bahas bukan itu. Pertanyaan saya, berarti ketika dia mengharamkan madu ataupun mengharamkan Maria Kipti, ucapan dia salah nggak? Host, dengerin dulu penjelasan. Kalau memang host itu beretika yang baik di dalam berdiskusi, menginginkan yaitu kebenaran, oke, kita jawab dengan sesuai kebenaran, ya kan? Oke. Abang bilang tadi apa? Bahwasanya Nabi Muhammad mengharamkan menggauli perempuan ada kala istrinya. Sedangkan dalam surah An-Nisa ayat 24, abang bilang tadi tidak boleh menggauli perempuan yang baca dulu tafsirnya. Silakan baca dulu tafsir Ibnu Katsir tadi. Oke, bacakan tafsir Ibnu Katsir tadi. Bacakan tafsir Ibnu Katsir tadi. Ibnu Katsir tadi menjelaskan. Baca saja, jangan menjelaskan. Baca saja. Baca. Perempuan yang sudah bersuami itu dilarang untuk digauli kecuali perempuan yang diambil daripada perbudakan tawanan. Tafsir Ibnu Katsir, jangan ngomong, baca. Dahlah, Bang. Abang ini udah jadi pengikut Yesus. Kau tak mau membacanya. Sekarang tantang kau membaca tafsir Ibnu Katsir At-Tahrim ayat yang pertama. Berani atau tidak? Berani, Bang. Coba silakan abang baca. Silakan baca. Yesus itu bersunat. Kenapa silakan baca. Silakan baca. Abang nggak sunat? Silakan Kenapa baca. Abang nggak sunat? Yesus itu bersunat. Baik, terakhir ya. Kalau kau tidak berani membaca At-Tahrim ayat yang pertama, kita selesai di sini. Sudah baca. Berani baca? Berani baca? Berani baca atau tidak? Menggauli istri. Berani baca atau tidak? Dengan surah An-Nisa ayat 24. Baik, kalau tidak berani baca kita turunkan. Tidak berani dia baca. Alah, host. Dahlah. Nah, kalau tidak berani baca. Terus. Tidak berani membaca. Alhamdulillah. Kalau lagi nyetir nonton saja di bawah dulu. Baik, silakan ya yang muslim lagi. Kalau Anda mau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera, kita diskusi dengan baik. Ini ada Sundanis, Anda tidak bisa saya naikkan karena pengikut Anda masih 0. Jangan cari panggung di sini. Ya, pastikan Anda sudah bisa menyalakan kamera, baru Anda ajukan permintaan naik. Jangan Anda baru bikin akun, terus Anda mau naik kemari. Ya. Setidak-tidaknya akun Anda itu asli. Ruli hak. Sundani, saya tidak bisa naikkan kamu karena pengikut kamu masih 0. Nggak bisa kamu naik ke sini. Ruli hak muslim, Bang. Ruli hak. Halo Ruli hak, apakah Anda mendengar suara saya? Baik, kita turunkan dulu ya. Kalau naik kemari, jangan ditinggal HP-nya ya. Anda sudah mengajukan permintaan naik, HP Anda jangan ditinggal. Nanti saya panggil-panggil, Anda tidak dengar. Ya. Oke, teman-teman.
Berhentilah menghakimiku. Berhentilah menghakimiku, Muslim Bang. Muslim. Baik, silakan nyalakan kamera Bang. Kita diskusi dengan baik. Silakan. Lalu Bang. Iya Bang, dipastikan dulu ya kalau Anda naik sudah siap-siap ya Bang ya. Pastikan. Kenapa nggak pakai baju Bang? Kenapa nggak pakai baju Anda? Nggak usah. Oke, baik. Tapi Anda pakai baju dulu lah. Nanti kita kena pelanggaran sama TikTok nih. Anda pakai baju dulu. Nanti kena pelanggaran sama TikTok nanti. Kena pelanggaran nanti. Ibnu Husain. Halo Ibnu Husain. Ibnu Husain. Halo Ibnu Husain. Baik, nampaknya ditinggal juga. Yang teman-teman yang sudah terlalu lama di bawah, sorry ya, karena saya terlambat mungkin naikin kalian, jadi kalian sebenarnya udah keluar dari aplikasi, tapi di sini aplikasi masih mengajukan permintaan naik ini. Sundanis bilang, Edis naikin gua siap nyalakan kamera. Aduh, kamu itu gak bisa nyalakan kamera, saya naikin juga percuma. Orang pengikut mau aja 0 kok. Muhammad Arifin Muslim Bang. Ya, Muhammad Arifin Muslim Bang. Saya mau bertanya doang, boleh nggak? Ya, Bang Muslim. Baik, kita ada tema nih Bang. Biar kita nggak lari-lari dari tema. Gini Bang, kalau Abang percaya nggak bahwa Muhammad itu orang jujur, al-amin, terpercaya? Percaya. Kalau misalnya nanti terbukti bahwa dia seorang yang pendusta, nanti Abang siap nggak tinggalkan Muhammad? Kagak siap lah. Berarti walaupun pendusta tetap aja diikuti? Iya, karena kamu mengarang. Iya, makanya saya katakan, jikalau terbukti bahwa dia pendusta, Anda siap nggak ninggalin dia? Kagak. Ya percuma kalau kayak gitu, ngapain lagi dia diskusi Bang? Oke, turun dulu ya. Anda kayak gini orang-orang yang nggak biasa diajak diskusi. Orang kalau terbukti berdusta nggak bakalan. Aduh, berat. Ini ngeyel ini si Sundanis ini. Ngeyel dia. Halo. Ya Bang. Kamu bisa nyalakan kamera memang? Bisa. Gimana caranya kamu nyalakan kamera? Gimana caranya nyalain kamera? Iya. Kok yang lain ditanya dulu mau diskusi dengan baik atau tidak? Kok saya langsung dinyuruhin kamera? Iya, masalahnya kamu belum bisa nyalakan kamera. Iya, tahu saya. Gampang nyalain kamera. Iya, mana? Nyalakanlah kameramu kalau kamu bisa. Saya mau tanya dulu. Kalau kamu bisa nyalakan kamera kamu, asal kamu nyalain aja bisa nyalakan kamera. Saya lompat dari Monas sekarang, ayo. Kalau di anu sama host gimana mau nyalain kamera, Bang? Diskusi dengan baik itu gimana sih? Orang kamu aja, pengikut kamu aja masih 0. Kok kamu mau bilang bisa nyalakan kamera? Gimana sih kamu? Setidak-tidaknya kamu punya 500 followers itu baru kamu bisa nyalakan kamera. Kameramu aja nggak bisa nyala, kamu bilang menyalakan kamera. Ada-ada aja. Memangnya saya nggak bisa ngelihat dari sini. Host itu bisa lihat akun kamu apa, saya bisa lihat dari sini. Neng Fahma Muslim. Muslim bang. Ya, silakan nyalakan kamera Neng Fahma. Kita diskusi dengan baik. Oke, saya akan menyalakan kamera asalkan kacamata dan topi Anda dibuka, Bang. Kalau nggak mau
Baik, turunin baik. saja saya, Bang. Baik, di bawah saja, ada di bawah. Sudah saya bilang ya. Kalau Juma gurumu itu buka masker, saya lepas topi, lepas kacamata. Udah dibilangin. Saya kan ngimbangin gurumu. Baim. Halo Baim, Muslim Bang. Baim. Ya, teman-teman sekalian ya. Kita lihat siapakah yang sedang live ini. Ternyata si Ripa sampai hari ini juga belum berani datang kemari, teman-teman. Memang berat ini tema ini, teman-teman ya. Saya tahu teman-teman bahwasanya tema ini berat ya. Saya tahu ini ujian ya. Makanya teman-teman kalau mau naik kemari jangan asal-asal naik ya, teman-teman ya. Si Juma tolong kabari. Itu kamu Juma udah dicari-cari kamu sama Edis TV, kamu diajak diskusi itu. Kenapa kamu lari terus? Ya. Parulian STG. Muslim Bang? Kristen. Oke, saya turunkan dulu. Mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf Bang. Teman-teman yang Kristen, teman-teman sekali lagi saya katakan ya, teman-teman yang Kristen, teman-teman cukup tap-tap layar saja. Tap-tap layar, bagikan kepada ustadz. Kalau ada rezeki bisa kirim gift. Silakan coba di kolom komentar bilang saya Muslim, saya siap diskusi dengan baik dan nyalakan kamera. Coba bilang di kolom chat biar saya naikkan. Yuk. Bilang ya di kolom komentar, bilang saya Muslim, saya mau naik berdiskusi dengan baik. Silakan. Susah cari yang cerdas. Bukan susah Bang, memang nggak ada cerdas mereka itu Bang. Oke, kita naikkan Tris ya. Halo Tris. Muslim Bang? Muslim. Baik. Bang, ya. Mau diskusi dengan baik Bang? Oh, siap. Baik. Kalau diskusi dengan baik, silakan nyalakan kamera Bang. Kita diskusi dengan baik. Baik. Kita diskusi dengan baik ya Bang ya. Baik Bang. Saya harapkan kita mendapat satu tontonan yang isinya itu betul-betul mendidik ya, bukan hujat-hujatan dan lain sebagainya. Baik Bang Tris. Tadi Anda sudah menyimak ketika saya mengatakan bahwasanya Muhammad berkata tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran? Ya, saya Baik. menyimak ininya Bang, konteksnya ini loh ya. Muhammad bergelar Al-Amin ya kan, tapi boleh berdusta. Nah, baik. Saya seorang Muslim. Oh, silakan. Oke. Saya seorang Muslim, tapi saya tidak begitu banyak mengenal Muhammad. Nah, pertanyaan saya Mas, bolehkah orang itu berdusta? Bolehkah seseorang itu berdusta? Sesuai dengan ajaran saya, Bang, tidak boleh. Karena Yesus mengatakan yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oke, saya akan jawab. Orang jujur itu tidak selalu benar, Mas. Analoginya seperti ini. Misalkan, dengarkan ya Mas ya, dengarkan ya. Ya, misalkan begini Mas. Istrinya Mas dikejar seorang penjahat, ya kan? Dia mau Kenapa istri saya dikejar sama seorang penjahat? Nah, dengarkan dulu analoginya seperti ini. Gini, saya tidak bisa membayangkan satu halusinasi yang cuman halusinasi belaka gitu loh. Kenapa dikejar oleh penjahat itu?
Itu fakta. Misalkan gini Mas, ada seseorang dikejar seorang penjahat atau preman. Dia bersembunyi di belakang saya dan si preman itu bertanya ke saya. Bagaimana mungkin dia bersembunyi di belakang saya kok preman masih tanya? Itu enggak gini. Karena kebohongan itu Anda ingin menutupi kebohongan dengan kebohongan dan halusinasi gitu loh. Coba begini Mas, berikan kepada saya satu analogi yang benar. Coba. Kalau didengarkan, saya mendingan turun karena ya nggak apa-apa. Karena masalahnya Anda membuat satu cerita yang nggak masuk akal. Nggak masuk akal gimana Mas? Ini fakta. Anda bilang ada seseorang dikejar penjahat, terus dia bersembunyi di belakang saya. Ya pasti kelihatan gimana kamu itu. Kecuali badan saya 6 meter lebarnya, bisa nggak kelihatan. Atau gini Mas, begini, maksud saya begini. Kalau Mas Edis mau berdiskusi dengan baik, dengan pakai akal sehat, ya kan? Dan itu justru Anda yang tidak menggunakan akal sehat. Anda bikin satu perumpamaan. Ada seseorang dikejar, lalu bersembunyi di belakang saya. Ya pasti kelihatan lah orang badan saya kecil. Gimana? Mas, maksud di belakang saya itu ada tembok gitu loh. Bersembunyi di belakang tembok. Ya, oke. Terus gimana? Si preman itu atau si penjahat itu, Mas, Anda melihat orang yang saya kejar tadi, kalau saya jawab dengan kebenaran, maka orang tersebut akan dibunuh. Baik. Ya. Kalau saya berbohong, maka orang itu akan terselamatkan. Misalkan di posisi Mas, gimana? Baik. Cara saya pertama begini, saya tidak perlu berdusta untuk mengatasi masalah yang simpel itu. Berarti Mas membiarkan orang itu terbunuh. Saya tidak perlu berdusta untuk menyelamatkan orang yang dikejar itu. Caranya bagaimana? Caranya begini. Pak, tenangkan hatimu. Segala perkara bisa kita selesaikan dengan baik-baik, ya. Saya nggak perlu berdusta. Saya tenangkan hati dia. Kemudian saya telepon polisi supaya datang polisi, beres. Kenapa saya harus berbohong? Kenapa saya harus berbohong? Nggak sempat Mas, itu loh. Nggak sempat dari mana? Coba jelasin gimana nggak sempatnya di mana? Jelasin sama saya gimana caranya nggak sempat. Itu kantor polisinya aja jauh, iya kan? Jauh. Oke lah Mas. Kenapa? Di mana? Coba jelasin dulu. Saya di hutan gitu. Oke. Di mana? Di tengah hutan ada rumah, dari mana ceritanya? Terus dari mana ceritanya dia bisa mengejar saya di situ? Ceritamu nggak masuk akal. Nggak masuk akal ceritamu. Coba gimana? Jadi gini Mas ya. Nggak, ceritamu sendiri nggak masuk akal. Tiba-tiba ada orang dikejar. Tiba-tiba ada orang masuk ke rumah. Nggak tahu jalan ceritanya. Coba ceritakan dulu yang benar. Punya akal dan logika ya. Oke, sekarang gini, rumah saya itu ada di mana? Coba jelasin dulu. Itu gitu loh. Aduh, muter-muter saja Anda ini. Ceritamu itu nggak masuk akal. Sekarang gini saja. Berdusta itu. Sebentar, saya kasih tahu. Saya buat kamu sebuah definisi. Berdusta adalah suatu perbuatan mengatakan sesuatu yang tidak benar, betul? Ya. Berdusta adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar. Berarti seseorang yang bergelar jujur, mustahil nggak dia berdusta? Nah, pertanyaan saya sederhana, jangan dijawab dulu. Saya bilang, pertanyaan saya jawab dengan singkat. Seseorang yang bergelar jujur dan terpercaya, mustahil nggak dia berdusta? Mas, gini ya. Meninggal dunia kalau udah kayak gini. Pertanyaan saya simpel. Sulit. Seseorang yang bergelar jujur dan terpercaya, mungkinkah dia berdusta? Mas, yang namanya jujur itu berat. Sulit memang. Sekarang gini aja lah, saya ambil satu hadis ya. Di dalam hadis, sebentar Bang Tris, gitu loh. Ada satu hadis yang mengatakan begini. Muhammad berkata bahwa tidak keluar dari mulut Muhammad itu kecuali kebenaran. Tidak pernah keluar dari mulut Muhammad kecuali kebenaran, katanya Muhammad sendiri. Betul atau salah? Saya nggak tahu itu.
Kalau nggak tahu saya ceritakan hadisnya. Jadi Muhammad mengatakan kepada orang yang menulis perkataan yang dia tulis, dia bilang gini, tulislah, demi Allah tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad benar nggak? Kalau menurut saya, pertanyaan saya sederhana, yang keluar dari mulut Muhammad benar nggak? Oke, saya jawab. Saya kan seorang Muslim, tapi saya nggak begitu banyak ya. Tapi Nabi Muhammad itu berat, ini tinggal dijawab saja. Kalau kamu tanya sama saya, yang keluar dari mulut Yesus benar tidak? 100.000% benar. Sekarang saya tanya sama kamu, yang keluar dari mulut Muhammad benar atau tidak benar? Kalau firmannya benar gitu. Kalau omongannya berarti bohong? Enggak tahu juga. Saya kan enggak. Baik, sudah. Kalau Anda sudah ragu-ragu, Anda di bawah tempatnya. Anda sudah ragu-ragu, ngapain lagi? Anda aja sudah enggak tahu lagi Muhammad ngomong yang benar atau enggak. Ada salah. Aduh ya. Teman-teman gimana ya? Orang mereka sendiri aja nggak percaya omongan bagindanya. Gimana ini kawan-kawan? Gawat lah kawan-kawan dunia persilatan. Kalau kita sebagai pengikut Yesus tidak percaya omongan Yesus, aduh berarti kamu nggak pengikut Yesus yang sejati dong. Kan logikanya begitu ya kawan-kawan ya. Aduh, mereka sendiri ditanya, aduh bingung sana, bingung sini ya kan. Lagi mau gimana jadinya itu? Ya kan? Apakah kebenaran itu bisa ditentukan oleh diri sendiri? Kan nggak bisa kawan-kawan. Harus ada petunjuk, harus ada hal yang standar begitu kan. Nah mereka nih nggak aneh-aneh saja, aneh-aneh baik mereka itu kawan-kawan ya. Ya sudahlah kawan-kawan ya. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman untuk live kita pada kesempatan siang hari ini. Bagi teman-teman ini ya, ada 50-an orang yang nonton siaran ini. Ya, silakan teman-teman bantu Bang Yuel like siaran ini guys ya, supaya siaran ini bisa direkomendasikan oleh YouTube ya dengan like kalian ya. Oke, kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Salam bagi Bang Yuel, Tuhan berkati kita. God bless you guys.